Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Jurnal Horor ID. Mari kita dengar kelanjutan dari misteri lautan pasir di Gunung Bromo. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di antara bukit dan lautan pasir, menyelimuti Gunung Bromo dengan selimut abu-abu yang tebal. Cahaya matahari perlahan berusaha menembus kabut, namun suasana tetap dingin dan sunyi, berbeda dari pagi-pagi sebelumnya yang cerah dan hangat. Ketika sahabat-sahabat itu bangun dan memeriksa tenda, mereka segera menyadari bahwa Rian tidak ada di tempatnya. Semua barang pribadinya masih tertata rapi di dalam tenda. Tas, kamera, bahkan sepatu dan jaket, semuanya masih ada. Namun, sosok Rian benar-benar hilang tanpa jejak. Arga segera memeriksa sekitar tenda, lalu melihat ke arah lautan pasir. Di situ, tampak jejak kaki Rian yang baru dan jelas, terpantul di pasir basah yang terbentang luas. Jejak itu mengarah lurus ke utara, ke tengah lautan pasir yang penuh misteri dan kabut yang semakin menebal. Tapi, yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, jejak kaki itu tiba-tiba berhenti, menghilang begitu saja di tengah pasir, tanpa tanda-tanda. Jejak selanjutnya, seolah-olah Rian menghilang begitu saja dari dunia nyata, lenyap ke dalam kabut tebal yang tak bisa mereka kejar. Keheningan yang menusuk hati menyelimuti mereka. Dito memandang jejak itu dengan ekspresi cemas. Kita harus segera mencari dia sebelum kabut makin tebal dan kita kehilangan jejak sepenuhnya, ujarnya dengan suara bergetar. Semua sadar bahwa pagi itu bukan sekadar pagi biasa, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Arga dan Dito segera bergegas meninggalkan tenda, membawa senter dan peralatan seadanya untuk mencari Rian. Kabut pagi yang semula tipis kini berubah menjadi selimut putih pekat yang menelan hampir seluruh pandangan. Mereka, jarak pandang menyusut drastis. Hanya beberapa meter di depan, membuat langkah mereka terasa seperti menembus kekosongan. Setiap suara menjadi jelas dan mengganggu, desir angin yang menggoyang dedaunan kering, langkah kaki mereka sendiri di atas, pasir yang dingin, hingga gemerisik samar yang kadang terdengar dari kejauhan, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Mereka harus terus berhati-hati agar tidak tersesat di tengah hamparan pasir luas yang sulit dikenali. Arga berulang kali memanggil nama Rian dengan suara lantang, berharap ada jawaban, sekecil apapun. Namun, yang terdengar hanya gema suaranya, sendiri yang memantul kembali dari arah kosong. Dito menatap Arga dengan mata penuh kecemasan. Kabut ini terlalu tebal. Kita bisa saja berjalan mengelilingi tempat yang sama tanpa sadar, ujarnya pelan. Mereka berdua melangkah pelan, mengandalkan insting dan jejak kaki yang masih bisa mereka lihat sesekali. Namun, jejak itu mulai samar dan akhirnya hilang di suatu titik, seperti ditelan kabut dan pasir itu sendiri. Rasa putus asa mulai merayapi pikiran mereka. Apakah Rian benar-benar masih di sekitar sini? Ataukah ia telah dibawa oleh sesuatu yang tak terlihat? Sementara itu, kabut semakin menebal, seperti perisai yang memisahkan mereka dari dunia luar, menjebak mereka dalam ruang waktu yang berbeda, penuh misteri dan ancaman tak kasat mata. Di tengah upaya mencari, Arga dan Dito melewati sebuah pohon mati yang berdiri sunyi di tengah hamparan pasir. Di antara ranting-ranting keringnya, sesuatu yang mencolok langsung menarik perhatian mereka. Jaket Rian tergantung terbalut di salah satu dahan yang patah, seperti sebuah tanda peringatan yang mengerikan. Jaket itu terlihat kusut dan kotor, kontras dengan keadaan rapi barang-barang yang mereka tinggalkan di tenda. Namun yang lebih membuat bulu kuduk mereka meremang, ada secarik kain merah yang terikat kuat di lengan jaket itu. Kain itu tampak sudah usang dan bernoda, namun warnanya masih menyala mencolok di tengah kabut abu-abu. Dito dengan gemetar meraih jaket itu, matanya tak lepas dari kain merah yang berayun pelan tertiup angin dingin. Apa arti kain ini? Bisiknya, pelan, penuh ketakutan. Arga merogoh saku jaket dan menemukan beberapa potongan kecil batu hitam, serta serpihan tulang kecil yang tak bisa dijelaskan asalnya. Ini bukan sekadar kehilangan biasa, ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini, ujar Arga dengan suara parau. Udara di sekitar mereka seakan berubah menjadi lebih dingin, dan kabut tampak semakin pekat, seolah-olah menutupi sebuah rahasia kelam yang tak ingin mereka temukan. Mereka berdua saling bertukar pandang, sadar bahwa ini bukan sekadar tanda biasa, tapi peringatan yang memaksa mereka untuk berhati-hati. Detik-detik itu
suara-suara samar terdengar di kejauhan, seperti bisikan yang tidak bisa mereka pahami. Jejak kaki yang sebelumnya sempat mereka lihat mulai hilang lagi, meninggalkan pasir kosong yang sunyi dan menakutkan. Ketika Arga dan Dito kembali membawa jaket Rian ke tenda, suasana menjadi semakin tegang. Farah sudah menunggu dengan wajah pucat dan mata yang melebar penuh kecemasan. Begitu melihat jaket itu, ia langsung meraih ponselnya dan membuka galeri foto, mencari kembali foto-foto simbol yang semalam ia ambil di dinding gubuk batu hitam. Dengan tangan yang gemetar, Farah mulai membacakan satu persatu tulisan dan simbol-simbol Jawa kuno yang ia rekam. Suaranya cepat dan bergetar, namun ada nada takut yang jelas terdengar. Ini bukan cuma gambar biasa. Ini seperti mantra atau peringatan, katanya. Matanya menatap tajam layar ponsel. Ia menemukan satu kalimat panjang yang menarik perhatiannya, yang ia baca berulang-ulang dengan suara lirih, yang memanggil dari dasar, takkan pernah lepas. Farah berhenti sejenak menatap ke arah teman-temannya yang kini semakin khawatir. Aku merasa ini ada hubungannya dengan hilangnya Rian, seperti kita memanggil sesuatu yang sekarang menjemputnya. Ketegangan makin terasa menekan di udara. Sinta yang sebelumnya terlihat tidak enak badan mulai menggigil, sedangkan Dito dan Arga saling berpandangan dengan raut cemas. Kita harus segera keluar dari sini, tegas Farah, sebelum semuanya terlambat. Namun suasana di sekitar mereka terasa semakin berat, seperti ada kekuatan yang menahan mereka, mencegah langkah mereka pergi. Sebuah bisikan halus terdengar dari kejauhan, memanggil nama-nama mereka dengan nada dingin dan mengerikan. Seiring waktu berjalan, Sinta yang sejak awal merasa tidak nyaman semakin menunjukkan perubahan yang mengganggu. Ia duduk terpaku di sudut tenda, matanya kosong menatap ke arah kabut yang semakin pekat di luar. Bibirnya bergerak-gerak mengucapkan kata-kata pelan yang hampir tak terdengar oleh yang lain. Awalnya, kata-katanya tidak jelas dan seperti gumaman tak beraturan. Namun lama-kelamaan, suara itu berubah menjadi kalimat yang diulang-ulang dengan nada datar dan dingin. Dia datang dari dasar, dia menjemput yang memanggil. Farah yang memperhatikan mulai merasakan getaran dingin merayap di seluruh tubuhnya. Ia mencoba menegur Sinta, tapi Sinta seolah tak mendengar dan terus mengucapkan kalimat itu dengan suara monoton, seolah dituntun oleh kekuatan lain di luar kendalinya. Arga dan Dito yang melihat kondisi Sinta semakin memburuk mulai cemas. Wajah Sinta terlihat semakin pucat dan tatapan matanya seperti terlepas dari realita di sekelilingnya. Sinta, kamu dengar aku. Berhenti, ini bukan kamu, seru Arga, namun suaranya seperti hilang di antara desiran angin dan kabut yang melingkupi mereka. Sinta kemudian berdiri perlahan, langkahnya kaku dan tidak teratur. Ia mulai mengitari tenda, tangannya menggenggam erat sesuatu yang tak terlihat. Suaranya berubah menjadi seperti bisikan laki-laki tua, berat dan penuh amarah, membuat bulu kuduk teman-temannya meremang. Mereka memanggil, dan aku dipilih untuk membuka jalan. Ketegangan makin membesar, dan malam yang gelap itu seolah berubah menjadi panggung bagi teror yang belum pernah mereka bayangkan. Sahabat-sahabat itu kini tidak hanya berhadapan dengan kabut dan bayang-bayang, tapi juga dengan ancaman dari dalam diri mereka sendiri. Ketegangan semakin memuncak ketika tiba-tiba Dito terbatuk hebat. Awalnya hanya sesak nafas biasa, tapi dalam hitungan detik, ia memuntahkan sesuatu yang mengerikan. Pasir hitam pekat keluar dari mulutnya, berjatuhan ke tanah dengan suara berderak halus. Aroma menyengat seperti belerang langsung memenuhi udara, membuat seluruh teman-temannya terhuyung. Farah segera menoleh, wajahnya berubah pucat melihat pemandangan itu. Dito, apa yang terjadi? Serunya panik, berusaha menolong sahabatnya yang kini tampak lemah. Dito menggenggam dadanya dengan tangan gemetar, napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya gemetar hebat seperti diguncang hawa dingin yang bukan berasal dari udara luar. Matanya berkaca-kaca, tapi ada kilatan ketakutan yang sangat dalam terpancar. Ada sesuatu di dalam aku, pasir itu. Aku merasa seperti terkubur hidup-hidup, ucapnya dengan suara serak, tubuhnya masih menggigil. Aroma belerang yang menyengat membuat suasana di tenda semakin mencekam, seolah ada kekuatan gaib yang menekan dari segala arah. Angin yang berhembus tiba-tiba membawa bisikan-bisikan samar, seperti suara tawa seram
yang memecah keheningan malam. Sinta, yang sudah dalam kondisi kerasukan, menatap Dito dengan senyum penuh ancaman. Suaranya berganti menjadi serak dan berat. Dia sudah tertambat. Jiwa ini tak akan bebas lagi. Arga dan Farah berusaha menenangkan Dito, tetapi ketakutan mulai merayapi mereka semua. Malam itu bukan hanya menghadirkan kabut dan bayangan, tapi juga kutukan yang mulai merasuki tubuh dan pikiran mereka satu persatu. Malam ketiga menyelimuti mereka dengan gelap yang pekat dan mencekam. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa Dito, suasana di sekitar tenda berubah menjadi sarang ketakutan yang sulit dijelaskan. Mereka tidak berani memejamkan mata lebih dari beberapa menit, khawatir jika kegelapan akan membawa sesuatu yang lebih buruk. Pergantian giliran menjaga dilakukan dengan serius. Setiap orang mengawasi lingkaran api unggun yang berkelip redup, seolah nafas tak kasat mata mencoba memadamkannya. Suara-suara aneh terus terdengar dari balik kabut, seperti bisikan samar dan tawa kecil yang menjalar di udara dingin. Farah duduk dekat api, memegang kitab kecil yang dibawanya, berusaha membacakan doa perlindungan secara pelan. Tapi, getaran angin dan bisikan gaib itu membuat suaranya terputus-putus dan nyaris tak terdengar. Sesekali api unggun berkedip kuat, seperti ditiup oleh hembusan napas yang tak kasat mata. Sinta yang semakin kerasukan berjalan mondar-mandir tanpa tujuan jelas, sesekali mengucapkan kalimat-kalimat aneh yang membuat bulu kuduk semua meremang. Arga dan Dito saling bertukar pandang, keduanya tahu bahwa malam ini adalah ujian terbesar mereka. Ketegangan itu membuat waktu berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti bertahun-tahun, dan keheningan malam menyimpan rahasia gelap yang siap mengoyak persahabatan mereka menjadi potongan-potongan. Pagi menjelang, dengan tubuh yang masih lelah dan pikiran penuh kecemasan, mereka memeriksa kembali barang-barang milik Rian yang tertinggal di tenda. Salah satu yang menarik perhatian adalah kamera GoPro yang masih menyala, meskipun tak ada yang menyentuhnya sejak kemarin. Dengan tangan gemetar, Farah memutar video rekaman yang tertinggal, berharap menemukan petunjuk tentang keberadaan Rian. Layar menampilkan gambar-gambar kabur dari kabut tebal yang mengelilingi mereka, diiringi suara langkah kaki yang berat dan napas tersengal-sengal. Namun, tiba-tiba suasana di rekaman berubah aneh. Tampak sosok Rian berjalan perlahan dengan tatapan kosong, seolah dalam kondisi trans. Kamera menangkap gerakannya yang kaku. Langkahnya melewati batu-batu hitam dan pasir, menuju ke arah kawah yang selama ini mereka hindari. Yang lebih menakutkan, di belakang Rian muncul sosok perempuan berjubah putih. Tubuhnya transparan, samar, seperti bayangan, namun jelas terlihat memegang tangan Rian dengan lembut namun tegas. Sosok itu tidak sepenuhnya manusia, matanya kosong, tanpa ekspresi, menambah aura dingin dan mengerikan pada rekaman itu. Arga, Dito, dan Farah membeku menatap layar dengan campuran rasa takut dan bingung. Sosok itu jelas tidak terlihat saat mereka berada di lokasi, tapi kini terekam dengan sangat nyata oleh kamera. Ini bukan hal biasa, bisik Farah, suaranya bergetar. Dia membawa Rian ke sesuatu yang kita tidak bisa pahami. Suasana menjadi sangat sunyi, hanya suara detak jantung yang seolah menggema di dalam tenda. Mereka sadar petualangan mereka telah menembus batas dunia nyata, dan kengerian yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dalam rekaman, sosok perempuan berjubah putih itu semakin jelas memperlihatkan keberadaannya. Bayangannya yang transparan berkilauan di antara kabut tebal, namun tetap tampak nyata dengan gerakan yang halus dan anggun, seolah melayang tanpa menyentuh pasir. Wajahnya tersembunyi di balik tudung, hanya terlihat garis-garis samar yang memperlihatkan mata yang kosong dan dingin, seolah jiwanya telah lama hilang dari dunia manusia. Tangannya yang pucat memegang erat tangan Rian, menariknya perlahan ke dalam kawah yang menganga gelap dan penuh misteri. Perempuan itu tak mengeluarkan suara, namun aura dingin yang menyelimuti rekaman membuat suhu di dalam tenda terasa menurun drastis. Suara napas Rian yang berat dan terputus-putus menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar, seolah ketakutannya mulai merayap ke dalam tubuhnya. Farah memperbesar gambar di layar, mencoba menangkap detail lebih jelas. Di belakang sosok berjubah putih itu, tampak bayangan samar lainnya yang bergerak cepat, seperti makhluk yang tak kasat mata namun penuh niat jahat. Arga menelan ludah, rasa takut yang lama ditekan kini muncul menyeruak dengan kuat.
Apa itu? Kenapa kita tidak melihatnya waktu itu? Tanyanya dengan suara gemetar. Kita sedang dihadapkan pada sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan dengan logika. Dito menatap layar dengan mata melebar. Tubuhnya seakan membeku. Ini seperti pintu menuju dunia lain. Dan Rian sudah masuk ke dalamnya. Tenda pun sunyi. Hanya suara detak jantung yang bergema di antara mereka. Semua sadar bahaya yang mengintai bukan hanya nyata, tetapi sudah berada di tengah mereka, menunggu waktu untuk menyerang kembali. Kepanikan mulai merayap ke dalam diri Farah. Matanya yang semula tajam kini berkaca-kaca, napasnya memburu, dan suara gemetar saat mantap teman-temannya. Suasana di tenda yang sebelumnya sudah mencekam kini terasa semakin sesak, seolah tekanan dari dunia gaib itu kian nyata. Kita harus pergi dari sini, sekarang juga, desaknya dengan suara yang hampir pecah. Aku tidak tahan lagi dengan semua ini. Ini bukan hanya tentang Rian yang hilang, ini tentang nyawa kita semua. Namun, usahanya untuk membujuk teman-temannya tidak semudah yang ia bayangkan. Arga mencoba menenangkan, tapi jalan yang kita lalui kemarin sudah tertutup kabut hitam pekat. Kalau kita turun sekarang, kita bisa tersesat dan kehilangan arah. Farah menggigit bibir, matanya yang penuh air berusaha menahan ketakutan yang meluap. Ia tahu Arga benar, tapi tinggal di tempat ini juga sama berbahayanya. Gubuk batu dan kabut hitam yang makin tebal seakan menahan mereka, membuat jalan keluar terasa seperti mimpi yang sulit diraih. Di luar tenda, angin membawa suara-suara aneh, bisikan lembut yang menusuk telinga. Kabut semakin pekat dan berputar-putar, menari-nari seolah mempermainkan mereka. Api unggun berkedip seperti ditiup nafas gelap, memancarkan bayangan yang menakutkan di dinding tenda. Farah merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang menunggu kesempatan untuk menyerang kembali. Kita harus bertahan sampai pagi. Baru kemudian kita cari jalur lain, katanya tegas meskipun suaranya bergetar. Kalau kita menyerah sekarang, kita tidak akan pernah keluar dari sini. Semua terdiam, menghadapi kenyataan bahwa malam yang gelap ini bukan hanya ujian keberanian, mereka, tapi juga ujian iman dan kepercayaan akan kekuatan yang tak terlihat. Mereka tahu, setiap langkah yang diambil di tempat ini bisa berarti hidup atau mati. Dengan langkah ragu dan hati penuh kecemasan, mereka memutuskan mencoba jalur lain untuk keluar dari kabut pekat yang mengurung mereka. Kabut hitam semakin menebal, menyelimuti segala sesuatu dalam warna abu-abu yang suram dan membingungkan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti melangkah di atas dunia yang asing dan berubah. Mereka berjalan menyusuri tanah berpasir yang basah, berharap bisa menemukan tanda-tanda jalan keluar. Namun, semakin jauh mereka melangkah, rasa aneh semakin menggigit hati mereka. Angin dingin berhembus, membawa aroma belerang dan suara-suara samar yang seolah memanggil nama mereka dari kejauhan. Beberapa kali mereka berbalik arah, mencoba memastikan jalur yang diambil tidak membawa mereka kembali ke titik awal. Tapi tanpa disadari, kaki mereka kembali menapak ke arah yang sama. Seolah-olah tanah dan kabut ini punya kehendak sendiri, menolak membiarkan mereka pergi. Tiba-tiba, di tengah kabut yang pekat, muncul bayangan gubuk batu tua itu. Struktur hitam yang familiar dan menyeramkan berdiri tegak di hadapan mereka. Sama, persis seperti yang mereka tinggalkan beberapa jam lalu. Mereka saling bertatapan. Kebingungan dan ketakutan menyatu dalam diam yang berat. Kita sudah berputar, bisik Arga dengan suara penuh keputusasaan. Ini tidak mungkin kebetulan. Dito mencoba membuka jalan di sekeliling gubuk, namun setiap langkah yang diambil membawa mereka kembali ke depan pintu yang sama. Seolah gunung ini sedang mempermainkan mereka, mengurung mereka dalam lingkaran gelap yang tak berujung. Di bawah kaki mereka, pasir mulai bergetar pelan, menandakan bahwa ada kekuatan gaib yang masih aktif menjaga tempat itu. Kabut terus menebal, membungkus mereka dalam selimut dingin yang tak bisa ditembus. Ketegangan semakin memuncak ketika mereka menyadari satu hal. Mereka tidak akan bisa keluar tanpa menghadapi misteri di balik gubuk batu itu. Dalam keputusasaan, Dito mengambil langkah nekat. Ia merogoh tas dan mengeluarkan sisa bensin serta korek api yang mereka bawa untuk keperluan darurat. Dengan tangan gemetar, ia menumpahkan bensin ke arah simbol-simbol aneh yang terukir di dinding batu gubuk. Lingkaran,
matahari terbalik, dan tulisan Jawa kuno yang selama ini membuat mereka merinding. Api mulai menjilat batu hitam perlahan, menyala dengan kobaran kecil yang segera membesar. Bau bensin terbakar menyebar cepat, memadati udara dingin malam itu. Semua menatap dengan campuran harap dan ketakutan, berharap api bisa mengusir aura gelap yang membelenggu tempat itu. Namun, sesaat setelah api menyala penuh, suasana berubah drastis. Dari dalam kawah terdengar jeritan panjang yang melengking, tajam seperti suara makhluk kesakitan atau roh yang terperangkap dalam siksaan. Suara itu menggema hingga ke puncak gunung, membuat bulu kuduk meremang dan jantung berdetak lebih cepat. Gubuk batu mulai bergetar hebat, retakan panjang muncul di salah satu sisi dindingnya. Dari retakan itu, perlahan-lahan muncul tangan yang penuh luka, jari-jari kurus dan bercakar mencoba meraih ke arah mereka. Tangan itu bergerak seperti didorong oleh keputusasaan dan kemarahan yang membara. Farah menjerit ketakutan dan mundur, sementara Sinta yang sudah kerasukan mengeluarkan suara serak yang berubah menjadi teriakan nyaring. Arga dan Dito saling berpandangan, sadar bahwa tindakan mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. "Kita harus lari," seru Arga panik. "Ini bukan hal yang bisa kita lawan dengan cara biasa." Namun, kabut yang menebal dan medan yang licin membuat langkah mereka tersendat. Mereka terperangkap dalam pusaran kegelapan yang semakin menguat, dan bayangan tangan penuh luka itu semakin mendekat dengan cepat. Malam itu, gubuk batu bukan hanya tempat tinggal kosong yang terlupakan. Ia menjadi gerbang neraka yang mengancam menelan jiwa mereka satu persatu. Gubuk batu itu bergetar semakin kuat, seperti merespons kobaran api dan energi yang mereka lepaskan. Retakan yang mulai terbentuk di dinding batu melebar dengan cepat, menampakkan celah gelap yang tak berujung ke dalam kegelapan kawah. Dari celah itu, perlahan muncul sosok tangan yang mengerikan. Tangan itu tampak kurus dan penuh luka berdarah. Kuku-kukunya panjang dan tajam seperti cakar. Kulitnya mengelupas, berwarna abu-abu dan berbau anyir seperti bangkai yang membusuk. Jari-jari tangan itu bergerak perlahan, namun penuh dendam, seolah ingin meraih sesuatu yang telah lama hilang. Tangan tersebut mencoba menjangkau Arga dan Dito yang berdiri paling dekat dengan gubuk. Mereka menatap dengan campuran ngeri dan kebingungan. Tubuh mereka membeku sejenak, tidak mampu bergerak saat tangan itu melambai-lambai seakan mengajak mereka ke dalam jurang kegelapan. Di balik retakan, terdengar suara serak dan parau, seperti bisikan makhluk yang terperangkap selama berabad-abad. Suara itu bergema, membawa ancaman yang jelas tanpa perlu kata-kata. "Pergilah, atau kau akan menjadi seperti kami." Farah dan Sinta yang berada sedikit lebih jauh berusaha menenangkan diri, tapi aura gelap dari tangan itu sudah memenuhi udara. Bahkan api unggun yang mereka buat berkelip-kelip dan hampir padam, seakan kehadiran tangan itu menyedot energi kehidupan di sekitar mereka. Arga akhirnya menarik napas dalam dan mencoba melangkah mundur dengan hati-hati. "Kita tidak bisa tinggal di sini," katanya tegas. "Ini bukan tempat untuk manusia." Tangan itu menghilang tiba-tiba ke dalam retakan yang segera menutup rapat, meninggalkan gubuk batu yang sunyi dan kelam seperti sebelumnya. Namun, getaran di tanah dan bau busuk yang tertinggal tetap menjadi peringatan bahwa kegelapan itu belum pergi jauh. Malam itu, mereka sadar bahwa gubuk batu bukan hanya bangunan tua, tapi penjara bagi sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Sinta semakin tenggelam dalam keadaan yang tak terkendali. Mata kosongnya mentap tanpa fokus, seolah-olah ada jiwa lain yang mengambil alih tubuhnya. Tangan yang dulu lembut kini menggenggam pasir dengan erat, lalu mulai menulis simbol-simbol aneh di tanah dengan gerakan yang mekanis dan berulang-ulang. Simbol itu tampak seperti campuran huruf Jawa kuno dan tanda-tanda mistis yang sulit dimengerti, namun penuh dengan aura gelap yang menusuk ke dalam hati siapapun yang melihatnya. Suara Sinta pun berubah, tidak lagi seperti dirinya. Suara itu menjadi berat, serak dan dalam, seperti laki-laki tua yang sudah lama meninggal. "Kau yang bangunkan kami, kini harus membayar," ucapnya dengan nada mengancam, membuat seluruh sahabatnya bergidik ngeri. Arga dan Farah mencoba menarik Sinta dari kerasukannya, memanggil namanya dengan penuh harap, tapi tubuhnya tetap kaku dan tak responsif. Sinta menggerakkan tangan yang menulis simbol dengan kecepatan semakin cepat, membentuk lingkaran besar di sekitar mereka.
udara di sekeliling berubah menjadi dingin menusuk, dan pasir di tanah mulai bergetar halus seperti ada energi yang sedang bangkit. Suara desisan dan bisikan mulai terdengar samar-samar dari dalam lingkaran simbol, menambah ketegangan yang sudah memuncak. Dito, dengan wajah pucat, berusaha mengeluarkan doa perlindungan, tapi setiap kata yang diucapkannya seperti bertabrakan dengan kekuatan gelap yang menguasai Sinta. Kita harus menemukan cara menghentikannya, atau kita semua akan terperangkap dalam kegelapan ini. Bisiknya panik. Malam itu, kerasukan Sinta menjadi bukti bahwa mereka sudah terlalu dalam masuk ke dalam wilayah yang tidak boleh diganggu. Dan bayangan gelap yang mulai merayap di sekeliling mereka adalah peringatan terakhir dari kekuatan yang mengintai di balik kabut tebal. Arga, yang merasa beban tanggung jawab semakin berat, mencoba melawan kegelapan dengan kekuatan doa. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia mulai membacakan doa-doa perlindungan dari kitab yang mereka bawa. Setiap kata yang terucap seperti berjuang menembus kabut tebal yang menyelimuti mereka. Namun, bukannya mereda, pasir di sekitar mereka justru mulai bergetar pelan, seolah-olah menghidupkan energi gaib yang sedang marah. Butiran-butiran pasir kecil itu berputar dan berkerumun, membentuk pusaran halus yang semakin membesar dan berdenyut sesuai dengan irama doa Arga. Wajah Arga menunjukkan ketegangan yang luar biasa. Ia menggenggam erat kitab doa, tapi getaran dari pasir itu membuatnya sulit untuk berdiri tegak. Suara doa yang tadinya penuh harapan mulai tenggelam oleh bisikan-bisikan halus yang keluar dari pasir dan kabut, menembus telinga mereka seperti suara dari dunia lain. "Jangan coba lawan kami," bisik suara-suara tersebut dengan nada mengancam. "Kami penjaga yang tak bisa dilawan manusia." Dito, Farah, dan yang lain saling berpandangan, ketakutan, tapi juga terpaksa mengikuti upaya Arga. Namun, mereka sadar bahwa kekuatan yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang mudah untuk diatasi dengan doa biasa. Saat Arga menyelesaikan doa, getaran di pasir berhenti secara mendadak, meninggalkan keheningan yang mencekam. Namun, ketenangan itu terasa palsu, seperti jeda sebelum badai yang lebih besar. Malam itu mereka mengerti bahwa melawan kegelapan ini tidak hanya butuh keberanian, tapi juga pengetahuan dan pengorbanan yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan. Sebelumnya, di tengah kegelisahan yang melanda, Farah tanpa sengaja terpaku pada sebuah batu yang tampak sedikit berbeda dari yang lain. Saat ia menggeser batu itu dengan tangan gemetar, sebuah celah kecil terbuka, memperlihatkan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi rapat di bawahnya. Dengan hati-hati, Farah membuka kotak itu dan menemukan sebuah catatan kecil yang terlihat usang. Kertasnya menguning dan penuh coretan tulisan tangan dengan tinta memudar. Ia membacanya perlahan, kata demi kata, sambil merasakan hawa dingin merambat di sekujur tubuh. Isi catatan itu sangat mengerikan. "Yang kau bangunkan tak bisa kau tidurkan, tebus dengan darah atau jiwa." Pesan itu seperti peringatan terakhir yang terselip di antara waktu dan ruang, memberitahu bahwa sesuatu yang mereka sentuh sudah melampaui batas normal dan tidak bisa kembali seperti semula tanpa pengorbanan yang berat. Farah membagikan catatan itu kepada yang lain, dan udara di sekitar mereka seketika menjadi semakin berat dan penuh tekanan. Mereka mulai menyadari bahwa kejadian yang menimpa mereka bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari ritual atau kutukan yang belum selesai. "Apa maksudnya tebus dengan darah atau jiwa?" tanya Dito dengan suara serak. Matanya menyelidik. Catatan itu seolah mencari jawaban tersembunyi. Sinta yang masih dalam keadaan kerasukan menatap catatan itu sejenak, lalu tersenyum dingin, seolah mengetahui rahasia gelap yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Malam itu, pesan di catatan itu menjadi beban yang menambah ketegangan dalam kelompok. Mereka harus memutuskan apakah akan melawan dan mencari cara membebaskan diri atau menyerah pada takdir yang sudah menunggu. Setelah membaca catatan itu, suasana menjadi lebih tegang dan penuh kekhawatiran. Mereka menyadari bahwa keberadaan gubuk batu tua itu bukan sekadar bangunan kosong, melainkan sebuah tempat yang menyimpan rahasia kelam dan kekuatan yang tak boleh dianggap remeh. Arga menatap sekeliling, mencoba mengumpulkan keberanian dan pikiran jernih. "Kita harus tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini,"
Kenapa tempat ini ditinggalkan? Dan apa hubungan simbol-simbol itu dengan yang kita alami sekarang? Ujarnya dengan suara tegas. Dito mengangguk setuju, meski wajahnya masih penuh kecemasan. Mungkin di sekitar sini ada sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini. Kita tidak bisa terus bertahan dalam ketakutan tanpa mengetahui musuh yang kita hadapi. Farah, yang sudah mulai merasa tertekan, menambahkan, kita harus mencari catatan, benda, atau petunjuk apapun yang bisa menjelaskan sejarah gubuk ini dan ritual-ritual yang mungkin pernah dilakukan di sini. Sinta, meskipun dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar, sesekali melontarkan kata-kata samar yang terasa seperti petunjuk terselubung. Dasar bumi yang terkunci, terbangun. Mereka sepakat bahwa kunci untuk keluar dari mimpi buruk ini adalah dengan menggali asal-usul dan makna dari gubuk batu dan simbol-simbol yang menghantui mereka. Keputusan ini membawa mereka ke sebuah misi baru. Tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga menguak misteri yang telah lama tersembunyi di balik kabut tebal dan lautan pasir Gunung Bromo. Saat mereka terus mencari petunjuk di sekitar gubuk dan lautan pasir, Farah menemukan lagi selembar kertas yang tersembunyi di balik batu besar dekat altar kecil yang terlupakan. Tulisan tangan yang pudar namun masih terbaca jelas membuat darah mereka berdesir. Di sana tertulis sebuah peringatan yang mengerikan. Malam keempat, bulan purnama, pengorbanan dimulai. Kalimat itu bukan sekadar catatan biasa, melainkan ancaman yang mengikat waktu dan nasib siapapun yang berani mengusik tempat itu. Mereka sadar bahwa malam ini bukan kebetulan, melainkan puncak dari sebuah siklus ritual kuno yang mungkin sudah berlangsung selama berabad-abad. Arga menatap langit malam yang gelap, melihat bulan purnama yang penuh dan bersinar tajam di atas mereka. Kita kehabisan waktu, katanya dengan nada serius. Malam ini adalah batas terakhir. Apapun yang terjadi, kita harus siap menghadapi yang terburuk. Dito dan Farah saling bertukar pandang penuh kekhawatiran, sedangkan Sinta yang masih kerasukan hanya terdiam sambil menggumamkan kata-kata yang tak dimengerti. Ketegangan itu semakin memuncak saat angin dingin berhembus kencang, membawa suara-suara samar yang terdengar seperti ritual kuno yang sedang dipersiapkan oleh entitas-entitas gaib yang menghuni tempat itu. Pesan dalam catatan itu menancap kuat dalam benak mereka. Pengorbanan akan segera dimulai, dan mereka harus menemukan cara untuk menghentikannya sebelum terlambat. Menyadari malam keempat bulan purnama sudah di depan mata, kelompok itu merasa terpojok dan kehabisan pilihan. Jalur utara yang mereka lalui sebelumnya kini tertutup oleh kabut hitam pekat yang seolah menolak mereka untuk keluar. Tidak ada jalan lain kecuali mencoba jalur selatan yang belum pernah mereka lalui, jalur yang tak dikenal dan penuh ketidakpastian. Arga menghela napas panjang, kemudian berkata, kita harus bertahan sampai pagi. Setelah itu, kita coba turun lewat jalur selatan. Meskipun jalur itu belum pernah kita lalui, setidaknya itu satu-satunya jalan keluar. Dito dan Farah mengangguk setuju, meski raut wajah mereka penuh kekhawatiran dan ketakutan. Farah menatap peta kecil yang mereka bawa, mencoba mencari tahu apakah jalur selatan tersebut memang bisa dilewati. Namun, peta itu hanya memperlihatkan garis samar tanpa informasi jelas, menambah ketidakpastian dalam hati mereka. Sinta yang masih dalam keadaan lemah berusaha menguatkan diri, walau matanya sering menatap kosong ke kejauhan. Kita harus percaya pada jalan itu. Tidak ada pilihan lain. Mereka bertekad untuk melewati malam terakhir dengan waspada, bergantian berjaga agar tidak ada yang kehilangan kesadaran, dan mempersiapkan segala peralatan serta perlengkapan untuk perjalanan esok hari. Namun, di balik tekad mereka, ada ketegangan yang tak bisa dihilangkan. Ketakutan akan apa yang menunggu di jalur selatan, dan apakah mereka akan mampu melewati kegelapan yang semakin pekat menyelimuti gunung itu. Malam itu, udara terasa semakin dingin dan sunyi, seakan alam pun menahan nafas, menunggu babak berikutnya dari drama kelam yang terjadi di Gunung Bromo. Malam itu terasa berbeda dari sebelumnya. Kabut hitam pekat membalut sekitar tenda, menciptakan kesunyian yang menyesakkan. Semua anggota kelompok bergantian berjaga, namun ketegangan dan rasa takut semakin merasuk ke dalam hati mereka. Tiba-tiba, sebuah jeritan nyaris tertahan terdengar dari ujung tenda.
lampu senter dan api unggun yang redup bergetar saat semua mata tertuju pada sisi yang gelap. Salah satu dari mereka, yang terakhir terlihat berjaga, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanya keheningan yang mencekam dan bayangan hitam pekat yang terpampang jelas di dinding tenda. Bayangan itu bergerak perlahan, berlekuk, dan tidak berbentuk manusia, namun jelas memiliki kesadaran yang mengerikan. Arga, Dito, Farah, dan Sinta saling berpegangan tangan, merasa dikerumuni oleh sesuatu yang tak kasat mata, namun sangat nyata. Mereka tahu bayangan itu bukan hanya permainan cahaya, melainkan pertanda bahwa mereka sudah terlalu dalam terjerat dalam kekuatan gelap yang mengancam nyawa mereka. Kita harus segera pergi dari sini sebelum semuanya terlambat, bisik Farah dengan suara gemetar. Namun di dalam hati mereka ada ketakutan paling dalam. Siapa yang hilang? Apakah mereka akan bertemu lagi atau hilang selamanya dalam kabut dan bayangan yang menelan semuanya? Malam itu, Gunung Bromo tidak hanya menjadi saksi bisu dari keberanian dan ketakutan manusia, tapi juga tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib bertemu dalam sebuah permainan maut yang belum berakhir. Ternyata, hilangnya satu dari mereka hanyalah awal dari teror yang sesungguhnya. Apa rahasia gelap yang tersembunyi di balik kabut Gunung Bromo? Dan apakah mereka masih punya kesempatan untuk selamat? Jangan lewatkan kelanjutan kisah penuh misteri dan ketegangan di part 3